Sungguh-sungguh naikkan pujian ini dengan segenap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Mari memiliki sikap hati yang baik, memiliki sikap hati yang mau bersyukur kepada Tuhan, memiliki hati yang tidak sombong, yang tidak angkuh. Apapun keadaan kita, sedang jaya, sedang banyak uang, sedang kesehatan masih baik, mari tetap hormati Tuhan. Mari tetap memiliki hati yang rendah di hadapan Tuhan, karena Tuhan akan mengangkat orang-orang yang senantiasa memiliki hati yang begitu rendah di hadapan Tuhan. Karena Tuhan katakan bahwa Tuhan akan mengangkat orang-orang yang rendah hatinya, tetapi Tuhan akan merendahkan orang-orang yang sombong hatinya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya, kami mengakui bahwa Engkaulah penolong kami. Memang orang lain bisa Engkau pakai untuk menjadi penolong kami, tapi tanpa Tuhan menggerakkan, semuanya akan sia-sia, semuanya akan mustahil adanya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk orang-orang baik yang ada di sekeliling kami, yang membuat kami boleh terangkat, yang membuat kami boleh tertolong, yang membuat kami boleh merasakan bahwa hidup ini semakin lebih indah, oleh karena ada orang-orang di sekitar kami yang menerima kami apa adanya, yang mengakui kami sebagai saudara, yang menjadikan kami sebagai sahabat, membuat hidup ini menjadi bernilai. Dan ajarkan kami Tuhan menghargai orang lain sebagaimana kami juga ingin dihargai oleh orang lain. Mari naikkan pujian ini. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangilah. Takut, katakan takut bimbang. Takut, karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan beserta bersama kita. Sama Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang. Kami sangat percaya dan mengakui Engkau sebagai penolong kami Tuhan. Mari katakan, Kau lebih tahu, Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, hanya Yesus penolong yang setia. Kami hati kita bahwa Engkaulah penolong yang setia. Bagiku lebih sanggup pulihkan hidup. Berserah, serah, amin. Percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Mari kita renungkan setiap kata kalimat yang ada dalam lagu ini, sampai kita boleh kembali mengingat bahwa Tuhan luar biasa atas hidup kita. Kita sering terlupa dengan kenyamanan, kita sering terlupa dengan kita tidak seringnya ibadah, dan kita terlupa bahwa selama ini kalau kita boleh ada sebagaimana ada oleh karena anugerah Tuhan saja. Mari naikkan lebih sungguh lagi dari yang sebelumnya. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangilah. Katakan takut, takut, tak
Kau bersama. Katakan dengan iman bahwa Tuhan beserta kita saat ku berjalan. Konsentrasi lagi. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan setiap kami Tuhan. Berserah ku percaya hanya Yesus penolongnya. Katakan lebih beriman lagi. Katakan kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih tahu. Oh Yesus, kami percaya Tuhan hanya Kau. Kau yang sanggup pulihkan kalau kita mengakui bahwa Tuhan memberikan yang terbaik, kalau Tuhan memberikan yang lebih dari segala-galanya, mari berikan yang terbaik, pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik, apa-apa harus yang terbaik untuk Tuhan kita. Terima kasih, oh Yesus, ku percaya hanya Yesus, hanya. Mari lebih meresapi lagi, katakan kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Bisa pulihkan hidupku. Yang singkat ini kita sembah Tuhan. Mari ekspresikan hatimu menyembah. Mari kita bersikap sebagai orang yang sering ditolong oleh Tuhan. Mari kita bersikap sebagai orang yang tidak mampu tanpa Tuhan, supaya hati kita menjadi tulus kudus di hadapan Tuhan. Terima kasih, oh Yesus. Tanpamu Tuhan, siapakah kami? Tanpamu kami bukanlah apa-apa. Tanpamu kami bukanlah siapa-siapa. Semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena kemurahan-Mu. Terima kasih, malam hari ini kami bersyukur karena Tuhan telah memuliakan umat-Mu yang percaya. Kau Allah yang setia. Terima kasih dari pagi sampai malam ini Tuhan, Kau berikan kesempatan yang baru dan senantiasa baru. Kau lengkapi kami dengan pengalaman yang indah. Kau ajari kami jalan yang lurus. Kau ajari kami untuk lebih dewasa. Kau ajar kami lebih mau bersyukur dan bisa
diberkati Tuhan. Kalau kami sudah ditolong, kalau kami sudah disembuhkan, kalau kami sudah dihindarkan daripada malapetaka dan segala sesuatu yang tidak baik, saatnya lah malam hari ini Tuhan kami ingin menjadi berkat bagi teman-teman kami yang lain. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan baik. Tuhan mengasihi setiap kami. Sebelum lebih jauh kami berdoa Tuhan, kami akan dengarkan renungan firman Tuhan supaya disampaikan sesuai dengan maunya Tuhan, sesuai dengan isi hati Tuhan. Kami ingin belajar, kami ingin dididik, kami ingin dengar-dengaran akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, segala roh jahat yang akan mengganggu kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun jemaat berada, kau tetap ada dalam perlindungan Tuhan. Demi nama Yesus kami berdoa. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Nah, saudara sekalian, sebelum masuk kepada doa-doa, saya akan menyampaikan sesuatu yang terdapat dari Filemon. Ya, saya ingatkan kembali. Ya, saya harus stop, ada suara. Ya, karena nggak ada admin, jadi saya harus ya. Bentar. Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya akan mengingatkan kita ada satu tokoh yang perlu kita pelajari dari Filemon ini, saudara. Di dalam Filemon 1 ayat 8 sampai yang ke-11. Filemon 1 ayat 8 sampai yang ke-11. Bunyinya seperti ini. Karena itu, sekalipun di dalam Kristus aku mempunyai kebebasan penuh untuk memerintahkan kepadamu apa yang harus engkau lakukan, tetapi mengingat kasihmu itu lebih baik aku memintanya daripadamu. Aku, Paulus, yang sudah menjadi tua, lagi pula sekarang dipenjarakan karena Kristus Yesus, mengajukan permintaan kepadamu mengenai anakku yang kudapat lagi aku dalam penjara, yakni Onesimus. Dahulu memang dia tidak berguna bagimu, tetapi sekarang sangat berguna baik bagimu maupun bagiku. Nah, saudara, pelajaran ini memberikan satu pengajaran yang indah sekali, bahwa yang pertama, orang itu bisa berubah. Orang itu bisa berubah nasib. Oleh sebab itu, kita tidak boleh arogan, tidak boleh semena-mena ketika jalan hidup kita, roda kehidupan kita sedang di atas. Kita pun juga tidak boleh terlalu rendah diri sampai kita tidak menghargai diri sendiri ketika kita ada di bawah. Onesimus adalah seorang yang mempunyai latar belakang sebagai nabi. Tetapi nabinya beda. Saulus juga nabi. Onesimus juga nabi, saudara. Tetapi kalau Paulus di dalam cara pandang umat Tuhan, dia berharga di mata Tuhan oleh karena dia menderita karena Kristus. Tetapi mungkin Onesimus tidak seperti itu. Yang jelas, awalnya Onesimus awalnya Onesimus tidak berguna. Tetapi setelah dimenangkan oleh Paulus di dalam penjara itu, menjadikan Onesimus berguna. Jadi saudara, kita itu pada umumnya saya melihat bukanlah mantan nabi, tetapi penerimaan kita terhadap teman-teman kita yang bukan mantan nabi lebih seperti kepada seorang mantan nabi, begitu. Nah, kita melihat ini seorang mantan nabi, Onesimus namanya. Paulus mengarahkan bahwa kemarin-kemarin, bulan lalu, tahun lalu, orang ini tidak berguna, jadi sampah masyarakat. Tetapi sekarang ini ketika ada dalam pertobatan, jadi yang kita pelajari berikutnya adalah ketika orang bertobat di jalan yang benar, orang itu menjadi berguna bagi pekerjaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, saudara sekalian, di dalam kerangka tema renungan malam hari ini, saya mencoba untuk memberikan satu
pencerahan kepada setiap kita di dalam berkomunitas, di dalam pergerakan dan perkegiatan ini, bahwa di dalam prinsip hidup kita harus memegang prinsip dalam kalimat semua orang bisa berguna bagi pekerjaan Tuhan. Bahwa semua orang berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Natal adalah pelayanan kepada Tuhan Yesus Kristus. Natal yang dimuliakan adalah Tuhan Yesus Kristus, bukan panitia, bukan gembala, bukan jemaat, atau siapapun, tetapi Tuhan Yesus Kristus. Nah, oleh sebab itu, saya berharap di dalam kegiatan Natal ini, mari kita mencoba berpikir bahwa semua orang, kecil besar, berguna bagi pelayanan pekerjaan Tuhan. Nah, oleh sebab itu, apapun yang kita sampaikan di dalam kegiatan ini, tentunya wujud nyata. Doa sangat penting, tetapi sebuah karya nyata lebih penting, saudara. Nah, kita bisa mendoakan Natal ini dari malam ini sampai kepada hari hanya. Tetapi alangkah baiknya ketika apa yang bisa kita sampaikan dalam bentuk yang Tuhan sudah percayakan, itu akan menjadi sebuah kenyataan. Jadi 50.000 dengan hati yang mengasihi Tuhan melalui pekerjaannya akan menjadi sangat berguna. Saya percaya besar kecil itu sangat dinamis, sangat tergantung bagaimana apakah ini sudah kita serahkan di tangan Tuhan atau tidak. 5 roti 2 ikan, kalau tidak di tangan Yesus tetap sajalah 5 roti ya paling banter kalau bagi 2 10 orang. 2 ikan paling banter kalau dipotong menjadi 3 ya 6 orang begitu. Tetapi berbeda sekali ketika ini kita serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nah, sikap menyerahkan kepada Tuhan ini dalam artian Yesus itu tidak membawa roti dan ikannya, tetapi melalui anak kecil yang sederhana. Nah, balik lagi, anak kecil mungkin dianggaplah sebagai anak-anak yang tidak berguna begitu dalam artian dalam kumpulan besar. Apalagi yang dia bawa itu pastinya tidak sebesar kalau kita orang dewasa membawa bekal seperti itu. Tetapi Tuhan tunjukkan bahwa sekecil apapun nominal yang disampaikan oleh anak kita sekolah minggu dalam bentuk uang atau dalam bentuk tarian kecil atau dalam bentuk apapun juga, itu sangat berguna bagi pekerjaan Tuhan jika itu semuanya dilewatkan melalui tangan kuasa Tuhan Yesus sendiri. Saya percaya saudara sekalian, bahwa apapun yang kita sampaikan, yang penting dengan hati yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan memberkati luar biasa. Saya berdoa supaya panitia tahun ini diberkati oleh Tuhan. Sampaikanlah sesuatu yang baik dengan hati yang baik, dan siapapun yang ingin membantu dalam pekerjaan Tuhan ini, tidak kita menghalang-halangi, tetapi apapun yang bisa mereka lakukan, yang mereka bisa berikan, sampaikan itu, mari kita hargai. Nah, oleh sebab itu, apapun yang nanti akan kita lakukan dalam berjemaat ini, berarti kita harus menghimpun sebuah kekuatan. Saya pikir persiapan luar biasa tanpa kesehatian semuanya akan sia-sia. Saya pikir dengan raya seperti apapun juga, tetapi kalau tujuannya adalah bukan kepada person-person yang membutuhkan Tuhan, saya pikir itu cuma gambaran sebuah penampilan yang mungkin tidak menjadi banyak berkat bagi orang lain. Nah, oleh sebab itu kita juga berharap supaya tahun ini juga seperti saya sampaikan setiap tahun itu, saya pun juga punya kerinduan bagaimana bisa memberkati para pelayan Tuhan juga. Nah, kita akan coba memanage ini sebaik-baiknya, karena kita menggunakan momen ini memang jangan berat sebelah dalam artian semua pelayan Tuhan itu melayani dari awal, sejak Januari sampai kepada Desember. Nah, oleh sebab itu penghargaan itu adalah bukan kepada siapa yang berkarya di Desember saja, tetapi kepada orang yang dari awal memang sudah setia dan juga sudah melayani juga, begitu ya. Jadi panitia kita akan olah sebaik-baiknya, supaya daripada besar-besar tetapi cuma beberapa orang yang hanya melayani di Natal saja, atau mending
ya kita semuanya berbagi berkat yang sama-sama meskipun tidak terlalu besar. Nah itu adalah impian daripada gembala, tetapi balik lagi kepada kasih karunia Tuhan yang dianugerahkan kepada kita sekalian untuk bisa kita sampaikan kepada para pelayan Tuhan. Ya, jadi intinya adalah kita sudah sampaikan berapa target, tetapi tetap saja bahwa yang harus kita kelola itu adalah apa yang sudah kita terima. Dan saya pikir saudara sekalian, untuk mencapai itu sangat mudah jikalau setiap sekecil jemaat kemampuannya itu memang ikut ambil bagian. Nah selama ini mungkin ya tidak menghakimi, tetapi mungkin ya besar-besar itu hanya beberapa orang, tetapi prosentase 60% ke sana itu hanya berpangku tangan, tetapi malah banyak menuntut bukan memberi begitu ya. Nah kita berharap apapun yang bisa mereka lakukan. Oleh sebab itu nanti di dalam menginformasikan panitia ini supaya kasih gambaran detail dalam artian kalau konsumsi itu seperti apa, misalnya di komisi begitu atau itu, kemudian kalau misalnya di dalam acara itu seperti apa. Jadi jemaat itu bisa memilah-milah sub apa yang mereka bisa mampu lakukan begitu loh. Nah ketika ada satu misalnya gitu ya, ada sebutan oh kita ada kue basah, nah misalnya begitu ya. Nah kue basah untuk apa? Oh ini misalnya karena ada latihan sebelumnya di gladi bersih itu mungkin kue-kue basah dibutuhkan. Nah dia berpikir oh kalau kue basah saya bisa membuat itu. Nah begitu ya saudara. Nah, saya pikir kalau cuma dibilang konsumsi, ada konsumsi. Nah konsumsinya seperti apa itu lebih tidak real gambarannya gitu ya. Saya pikir begitu Bu Marta ya dan teman-teman semuanya, supaya gambarnya jelas kita akan rencananya kayak gini begitu ya. Karena tetap prinsip kita nggak ada rotan akal pun jadi. Dengan demikian mungkin itu yang kadang-kadang jemaat bingung, saya mesti bantu di bidang apa. Nah sekaligus nanti kalau ada jemaat yang memang mendengar tayangan ini, setelahnya itu saya himbau bertanyalah kepada panitia ini apa saja yang bisa diberikan kepada kegiatan Natal ini. Itu saja saya pikir ya. Nah, terima kasih untuk doa-doa yang sudah berjalan, Mbak Sol yang sudah ikut mengatur ini juga, dan juga nanti saya berharap dilanjutkan terus sampai kepada hari hanya ya. Nah itu saja malam hari ini, Tuhan berkati untuk yang kita hadir. Nah kita akan memuji Tuhan, menyembah Tuhan satu lagu, setelah itu nanti silakan Bu Marta akan mengkoordinir secara seperti apa yang sudah disampaikan kepada teman-teman panitia mungkin ya. Kita naikkan satu pujian, jadikan aku indah. Datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin hati-Mu oh Tuhan. Katakan jadikan aku indah, jadikan aku indah, yang Kau pandangku iya, setulus karya-Mu di dalam hidupku. Hanya Tuhan harap hanya kepada-Mu, dan setia kepada-Mu Tuhan. Silakan dipimpin saja. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa yang baik, Bapa yang luar biasa Bapa. Kalau masih Kau izinkan kami Tuhan boleh bersatu untuk memuji menyembah-Mu Tuhan pada malam ini. Mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan, berdoa sapa Tuhan pada saat ini. Ini bukan suatu kebetulan, tapi ini semua pengaturan-Mu Tuhan. Ini semua karena anugerah-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan kami hamba-hamba-Mu Tuhan yang sudah mengikuti
doa Zoom ini Tuhan. Kami satukan hati kami Tuhan melalui doa-doa ini Bapa. Bapa kami mendoakan Tuhan untuk seluruh kegiatan Tuhan Natal Perkomisi Tuhan. Natal UEBI Tuhan tanggal 10 Desember Tuhan jam 10. Nah, umum Tuhan tanggal 17 Desember Tuhan jam 5 sore di Gereja Roti Hidup. Natal Sekolah Minggu Tuhan tanggal 18 Desember Tuhan jam 3 sore di GBIS 56. Natal remaja dan pemuda Tuhan yang akan diadakan di puncak. Bapak kami serahkan Tuhan setiap kegiatan Natal tahun ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan di setiap Natal ini Tuhan bukan ibadah raya yang kami, ibadah rutinitas yang kami lakukan, tapi kami merindukan Bapak hadirat-Mu Tuhan, arti hadirat-Mu Tuhan di setiap ibadah Natal yang kami lakukan Bapak. Kami merindukan Tuhan Kau berkati Tuhan acara-acara Tuhan yang akan disajikan Tuhan, baik perkomisi Tuhan, baik kesaksian juga Tuhan, terutama Tuhan pujian penyembahan kami dan kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang bertata Tuhan di setiap acara Tuhan, di setiap komisi Natal ini yang kami lakukan Tuhan. Karena kami Tuhan rindu lawatan-Mu Tuhan, kami rindu Tuhan senantiasa hidup lebih dekat lagi akan Engkau ya Bapa. Tuhan kami menyerahkan Tuhan hamba-hamba-Mu Tuhan yang akan melayani Tuhan di acara Natal, baik Natal umum, baik Natal WBI, baik Natal sekolah minggu, dan bahkan Natal pemuda dan remaja, dan bahkan pembicara juga Tuhan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan Kau pakai hamba-hamba-Mu Tuhan dengan anugerah-Mu Tuhan, dengan hikmat marifat-Mu Tuhan, terutama hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, sungguh-sungguh datangnya daripada pimpinan kuasa Roh-Mu Tuhan. Berikan hikmat marifat Tuhan kepada hamba-Mu Tuhan yang menyampaikan isi kebenaran firman Tuhan, agar firman itu boleh tertabur Tuhan, tidak pernah sia-sia, tapi boleh kami yang hadir Tuhan, yang mendengarkannya Tuhan, boleh kami menerima dengan sukacita Bapa, dan boleh bertumbuh dan berbuah Tuhan di setiap langkah kehidupan kami, dan buahnya Tuhan boleh berbuah lebat Tuhan, dan boleh dinikmati dilihat orang lain Tuhan Yesus. Tuhan kami nyerahkan ini semuanya Tuhan. Apapun Tuhan kami perlukan bagi perlengkapan juga Tuhan di setiap Natal ini kami serahkan Tuhan, semua Kau cukupkan Tuhan, baik keamanan juga Bapa kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan pasukan malaikat-Mu Tuhan Kau kirim Tuhan untuk melindungi Tuhan di setiap acara Natal Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan keamanan Tuhan datangnya dari surga-Mu Tuhan, tapi biarlah juga Tuhan siapapun yang terlibat Tuhan, Pak Peri Tuhan sebagai koordinasi keamanan Tuhan, berikan hikmat marifat kepada Pak Peri Tuhan, agar dia dapat menangani ini Tuhan dengan hikmat pertolongan-Mu daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan kami juga berdoa Tuhan buat konsumsi juga Tuhan yang kami mau siapkan Tuhan, baik sekolah minggu, baik Natal umum, baik Natal WBI dan pemuda Tuhan. Tuhan kami serahkan Tuhan konsumsi ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Apapun yang kami Tuhan persiapkan Tuhan Kau berkati, makan minum itu Kau berkati Tuhan. Berkati juga Tuhan yang akan menyiapkannya Tuhan. Berkati Tuhan agar semuanya Tuhan Kau jauhkan dari virus-virus, jauhkan juga dari bakteri Tuhan, kami patahkan itu semua dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami rindu Tuhan, apapun Tuhan yang kami persiapkan Tuhan untuk Natal ini, kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami tidak bisa Tuhan, kami hanya melakukan Tuhan, selebihnya Engkau yang berotoritas Tuhan, Engkau yang berdaulat Tuhan, Engkau yang ambil alih semuanya Bapa, terutama hamba-Mu Tuhan sebagai ketua Natal Tuhan. Hamba tidak mampu, tapi hamba mau menyerahkan semuanya Tuhan, hidup hamba ke dalam tangan-Mu Bapa. Berikan hamba-Mu hikmat Tuhan, berikan hamba-Mu kemampuan Tuhan di dalam mengatur ini semuanya Bapa. Tuhan pimpinlah setiap apa yang hamba lakukan bersama teman-teman panitia Natal Tuhan, baik panitia Natal sekolah minggu, panitia Natal dari WBI, dan panitia Natal umum, dan panitia Natal dari remaja pemuda. Tuhan satukan hati kami Tuhan, untuk bersama-sama kami Tuhan saling bergandengan tangan Tuhan, untuk melakukan tugas sudah Engkau berikan bagi kami Bapa. Tapi tetap Tuhan Roh Kudus-Mu Tuhan yang senantiasa yang ada dalam hati kami, dan firman-Mu Tuhan senantiasa Tuhan menjadi Tuhan kekuatan bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Kami serahkan juga Tuhan cuaca Tuhan dalam Natal ini, kami serahkan semua yang Kau berikan yang terbaik
baik Bapa. Kami terlalu yakin dan percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan Tuhan. Kegiatan apapun Tuhan yang kami lakukan di gereja GBS 56, Engkau senantiasa menyertai Bapa. Engkau senantiasa memberikan yang terbaik Bapa Tuhan. Kami tidak pernah kekurangan Tuhan. Kami senantiasa berkelimpahan Tuhan di dalam kasih karunia-Mu Tuhan. Karena Engkau Tuhan pemilik segala daripada kegiatan ini Bapa. Karena gereja GBS 56 ada, itu semua karena anugerah-Mu Tuhan. Apapun Ya, Tuhan kegiatan yang kami lakukan Bapa, Engkau senantiasa hadir Tuhan. Tetaplah Tuhan satukan hati kami bersama jemaat, bersama pengurus Tuhan. Tetap Tuhan kami saling menyatu dengan tali kasih yang datangnya daripada-Mu Tuhan. Baik Tuhan, nanti kami akan panitia Natal Tuhan, akan membagikan amplop Tuhan kepada jemaat Tuhan di awal bulan Oktober 2022. Tuhan, apapun yang kami lakukan Tuhan, kami hanya menyerahkan ke dalam tangan-Mu. Berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, agar mereka Tuhan boleh menerima amplop ini Tuhan dengan sukacita, dan boleh memberikan berkat-Nya Tuhan, seberapapun Tuhan yang mereka berikan Tuhan, Engkau berkati Bapa. Berkati usaha mereka Bapa, berkati keluarga mereka, dan berkati kesehatan mereka Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat besok Tuhan, ibadah komsel Tuhan di rumah Bapak Adi Tuhan di Sawangan Tuhan. Kami serahkan ibadah komsel ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Kau berikan jemaat-Mu yang rindu untuk datang beribadah Tuhan. Untuk kami bersama-sama Tuhan beribadah di keluarga Bapak Adi ini Tuhan. Berikan cuaca yang terbaik juga Tuhan. Biarlah juga melalui kehadiran kami besok Tuhan, keluarga Bapak Adi Tuhan, istri dan anaknya Tuhan Kau berkati. Ada sukacita yang melimpah Tuhan datangnya daripada-Mu Tuhan Yesus. Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat apa gembala kami dan ibu gembala kami Tuhan. Berikan mereka kekuatan Bapa, berikan mereka hikmat marifat-Mu Tuhan Yesus. Kau tahu Tuhan banyak beban-beban yang ditanggung Bapak gembala kami Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, senantiasa Tuhan Bapa dan Ibu gembala kami Tuhan, senantiasa dalam kasih anugerah-Mu Tuhan, senantiasa Tuhan dalam tuntunan kasih-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan hikmat marifat Tuhan senantiasa Engkau limpahkan kepada Bapa dan Ibu gembala kami Tuhan. Kami serahkan juga kesehatan gembala sidang kami dan kedua anak kami Jason dan Yapet Tuhan. Di masa pendidikannya Tuhan Kau berkati mereka Tuhan. Berikan hikmat marifat Tuhan, agar mereka Tuhan menyelesaikannya Tuhan tepat pada waktunya Bapa. Cukupkan Tuhan biaya yang mereka butuhkan Bapa. Kami juga berdoa Tuhan buat seluruh sidang jemaat kami Tuhan, yang masih berurusan dengan rumah sakit Bapa. Tuhan Kau yang penyembuh yang sejati Tuhan. Apapun yang kami lakukan tindakan medis itu hanya perantara. Tapi kami hanya berharap Tuhan, kesembuhan yang sejati datangnya daripada-Mu Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan ibadah hari Jumat, ibadah doa dan puasa yang kami lakukan di TDRP Tuhan jam 4 sore sampai selesainya. Tuhan berikan juga Tuhan hati kami yang rindu Tuhan untuk datang Tuhan berdoa Tuhan, berseru kepada-Mu Tuhan di TDRP ini Tuhan. Satukan tetap hati kami Tuhan, ikat kami tetap dengan tali kasih-Mu Tuhan. Hamba-hamba-Mu Tuhan yang melayani di TDRP Tuhan, Kau pakai mereka, hidup mereka, biarlah Tuhan dipersembahkan untuk menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Inilah doa-doa kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. terima kasih Tuhan, kami sangat percaya bahwa Tuhan izinkan segala sesuatu dan kesempatan masih ada, itu adalah anugerah Tuhan supaya kami boleh memperbaiki hidup kami menjadi yang baik. Kami tidak lebih daripada kurang lebihnya seperti Onesimus, tetapi kami melihat bahwa latar belakang apapun juga ketika memang dijamah oleh Tuhan, maka Tuhan akan pakai luar biasa. Ajarkan kami Tuhan memiliki mental sebagai pemenang, supaya kami tetap menjalankan hidup kami dengan antusias Tuhan. Kami belajar menabur, belajar memberikan pelayanan yang terbaik, memberikan yang terbaik apapun yang kami katakan, apapun yang kami pikirkan Tuhan. Karena kami tahu bahwa Tuhan adalah Maha Tahu, Tuhan melihat setiap hati kami, Tuhan melihat setiap sisi-sisi dari kehidupan kami yang terdalam Tuhan. Dan kami percaya bahwa Engkau pembela yang benar, dan selain pembela Engkau adalah adil juga dalam menjalankan segala keputusannya. Kami percaya Tuhan bahwa apapun yang telah kami alami beberapa saat ini oleh karena apa yang telah kami taburkan, dan kami belajar untuk menaburkan yang baik melalui pikiran, perkataan, perbuatan,
kepada orang lain pun, bahkan kepada musuh, apalagi kepada pekerjaan Tuhan, kepada hamba-hamba Tuhan, kepada Allah-Allah Tuhan, utusan Tuhan. Kami biarlah bertanggung jawab untuk kehidupan ini lebih baik lagi Tuhan. Dan kami menyerahkan untuk kegiatan kami sampai kepada akhir tahun ini Tuhan. Kami sangat diberikan sebuah keterbukaan oleh Tuhan Roh Kudus, yang sebenarnya apapun yang kami lakukan harus dimulai dengan hati yang mengasihi Tuhan. Semua apapun yang kami lakukan tanpa kasih, semuanya akan sia-sia. Bahkan memberikan nyawa, memberikan tubuh untuk dibakar pun tidak akan ada artinya sama sekali. Dan kami ingin belajar Tuhan, supaya kalaupun kami berkorban, itu dengan hati yang mengasihi Tuhan. Kalaupun kami melakukan sesuatu, itu oleh karena cinta kami kepada Tuhan. Melalui gereja Tuhan, itu adalah menjadi media kami untuk melayani Tuhan lebih baik lagi Tuhan. Dan biarlah apapun itu yang kami lakukan, diberkati oleh nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkati malam hari ini, yang sudah mengikuti Zoom doa ini, biarlah doa-doa kita tidak sia-sia. Dengan hati, sikap hati yang baik, tentunya apa yang kita lakukan berkenan di mata Tuhan. Tetapi kalau sebaliknya, kita menjadi dupa yang najis di hadapan Tuhan. Kiranya berkat Tuhan untuk kita sekalian malam hari ini, berkat di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus memberkati kita malam hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kalinya. Tuhan memberkati kita sekalian. Yang saya katakan amin. Nah saudara, saya akan sampaikan sesuatu